everyone. Today, welcome back to my channel, my Yudhistira. Today I will talk about the scope of management, financial management international, or in Indonesia, aka in Indonesian terms, is ruang lingkup manajemen keuangan internasional. Today I will talk about in bahasa. Let's start it. Oke, ruang lingkup manajemen keuangan internasional itu mencakup berbagai aspek yang harus dipahami perusahaan untuk mengelola keuangan secara efektif, apalagi konteksnya global gitu. Pengelolaan valuta asing terutama ya, foreign exchange management itu sangat penting karena fluktuasi nilai tukar itu dapat mengaruhi keuntungan perusahaan. Sekali, sekali, sekali. Kita kasih contoh IDR aja dah. IDR udah rupiah ke dolar. Sempat dolar itu 17. Itu rupiah tuh ke dolar 17.000. Sekarang emang rebound 16.745 seingat gua. Apa yang terjadi saat 17? Ya orang milih dolar. Orang malas milih IDR. Karena simple. Yang murah. Kalau saya kurang. Orang lebih gak percaya. Dan itu ngaruh. Lu mau beli gitu ya. Lu mau beli bahan baku dari luar. Misalnya perusahaan multinasional, lu beli baku dari luar dan lu pakai dolar, lu harus beli banyak dan harus bayar lebih banyak dolar. Lu harus lebih banyak bayar rupiah ditukar ke dolar, berarti lu harus butuh lebih banyak dolar dan lu butuh banyak rupiah juga. Untuk apa? Untuk lu beli bahan baku, untuk lu produksi barang itu ngaruh banget. Beda 2%, 1% tuh ngaruh gitu. Ya karena mass production. Mungkin bagi retail kecil nggak berasa itu kecil ya, 50.000 gitu ya, kecil ya, 56.000 ya kecil kita retail kan, modal itu 50.000 gitu, bukan satu T. Kalau satu T bisa 2 T, 2% doang gitu, atau 1,1 M, ada bisa 1,1 juta, itu bisa lebih gede banget. Jadi kalau misalnya bilang persen kecil, ya mungkin Anda harus pikir lagi kalau misalnya duitnya dalam jumlah gede itu. 1% ngaruh, bahkan 1 digit ngaruh banget. Itu ngaruh banget karena pertama ya mereka tadi ngerugi, susah buat bayarnya. Itu yang paling saling tinggi. Nah, kedua itu pembiayaan internasional, termasuk sumber pendanaan dan barang-barang penerbitan obligasi atau pinjaman lintas negara, sebagian penting dari keuangan global. 3. Pengelolaan risiko internasional seperti risiko politik, ekonomi pasar. Nah, the Fed itu belum mau nurunin suku bunga 46%. Jadi artinya apa? Ya orang mau ke investasi aset nih yang resikonya tinggi gitu susah, karena ya orang masih takut ekonomi belum stabil. Kalau belum stabil gitu ya, debt risk itu nggak stabil, ya artinya itu orang masih pengen cari tempat aman. Makanya emas itu kemarin naik banget drastis dari 2.000 dolar ke 4.000 dolar sekarang. Gila, emang gila. Gara-gara nggak stabil ekonomi, manusia itu cenderung cari yang aman, termasuk gua gitu. Makanya emas itu paling aman karena dia paling stabil, karena dia stabil, bukan stabil uang gitu. Simpel ya. Makanya untuk melindungi aset buat orang mandiri ya emas, deposito, atau nyimpen uang yang lain yang punya fundamental bagus gitu, timbang aset-aset yang beresiko. Keempat, pengambilan putusan investasi multinasional, misalnya di perusahaan asing memerlukan analisis tentang terkait return, ROE, ROA, terus dividennya gimana, kinerjanya gimana, net profit income-nya gimana, proyeksi laba ruginya gimana, segala macam temanya fundamental. Dan kondisi pasar lokalnya gimana gitu. Dan kelima itu perencanaan pajak dan patuhan, bersedia banget nggak nanti bakal jadi legal gitu. Kalau legal orang makin enak aksesnya gitu. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.